Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pelayan firman ibadah saat ini adalah Pendeta Markus Lolo. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan, pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikut Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan.
persilahkan Saudara Dion untuk mempersembahkan pujiannya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Saudara Dion. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami. Berilah kami hikmat untuk tidak hanya memahami, tapi juga untuk melakukan dan diubahkan oleh firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Titus 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, Salam dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah
dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom saudara-saudara. Ya, saya Pendeta Markus Lolo dari Gereja Toraja. Kan kurang lebih 7 tahun yang lalu saya sering berdiri di sini, tapi karena pandemi juga, puji Tuhan saya boleh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan pagi ini. Saya pengajar di STT Inti Makassar. Saudara-saudara, hari ini kita akan membawa atau mendengarkan renungan ini dengan topik merawat iman dalam budaya digital. Merawat iman dalam budaya digital. Saudara-saudara, saya baca satu artikel yang ditulis oleh jadi seorang profesor Reinhard Casali, PhD. Dia seorang akademisi yang cukup dikenal. Lalu dia bilang begini, mengamati fenomena yang terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang, ia menyebut generasi muda sekarang itu dengan istilah, saya kira ini menarik istilah ini, strawberry generation, generasi strawberry. Apa maksudnya Prof ini? Jadi dia bilang begini, generasi muda itu sekarang ini di era digitalisasi ini, di zaman milenial atau orang bilang zaman now, dia menyebut dengan istilah generasi strawberry. Strawberry itu terlihat cantik gitu ya. Saya pergi ke Malino minggu lalu sempat masuk di kebun stroberi, petik satu bayar 1.000 gitu ya, jadi 1.000 satu buah. Jadi petik sendiri, seberapa dipetik itu yang dibayar. Lalu mencoba melihat keindahan stroberi di pohon-pohon stroberi itu, kami beberapa pendeta, saya Ibu Resti, kami berlomba untuk mencari stroberi yang terlihat yang sudah matang. Benarlah yang dibilang Prof ini, jadi generasi stroberi terlihat cantik, dimakan juga enak gitu. Dia analogikan itu bahwa generasi sekarang itu banyak yang pinter, cepat tanggap, jenius. Dan kalau dari segi postur sama stroberi, cantik gitu. Jadi nanti adik-adik orang muda ini generasi stroberi. Tapi menurut Prof,
Ada kelemahan pada generasi ini. Dia terlihat, dia cepat nangkap, cepat mikir, terlihat indah. Tetapi stroberi paling tidak bisa kalau ditimpa atau ditumpukin barang apapun langsung hancur. Gitu ya. Mentalitas stroberi. Dihimpit masalah, cepat sekali menyerah. Jadi ini saudara-saudara, ada benarnya pemikiran ini. Dia meneliti ini saudara-saudara karena generasi sekarang memang terlihat cepat dan seterusnya. Tapi di pihak lain ada mentalitas yang terjadi pada generasi kita. Saudara-saudara, saya kira ini yang juga harus disadari oleh gereja. Bidang ilmu saya ini adalah church development, pembangunan jemaat. Jadi pemikiran-pemikiran kami di dunia pembangunan jemaat itu adalah semua fenomena apapun yang terjadi dan yang berlaku, itu suka atau tidak suka, itu pasti akan kena imbasnya gereja. Kita bicara dua, gereja sebagai satu persekutuan di mana ada banyak orang, tapi kita bicara tentang personal kita, diri kita. Kemarin BBM naik jadi menjadi 10.000 per liter Pertalite. Pasti ini juga akan kena imbasnya, dalam seluruh aspek kena imbas. Dan pasti juga ini akan berimbas pada kehidupan beriman orang percaya dalam gereja. Saudara-saudara, faktor yang mengemuka yang ketiga ialah, jadi selain fenomena-fenomena hidup, tapi juga ada satu kenormalan baru, new normal baru akibat pandemi. Gereja-gereja dulu kita nggak duduk, ada batas satu, baru ada lagi batas orang duduk gitu. Dulu kita duduk dempet-dempetan, sekarang duduknya harus pisah-pisah. Ini puji Tuhan pisah-pisahnya cuma satu di langkai satu. Yang kemarin satu di ujung, satu di ujung. Mungkin begitu. Saya mengamati karena kami di bidang itu mengamati. Pundi pun juga dibikinkan tandu panjang-panjang. Supaya tidak terlalu baku dekat-dekat. Bahkan ada gereja yang taruh setiap tempat duduk, ditaruh tempat kayak macam tempat tisu gitu. Untuk taruh persembahan supaya tidak bersentuhan. Pandemi menyisakan banyak hal. Tapi yang saya bilang cukup merubah gereja ialah pelayanan digitalisasi gereja. Juga dipikirkan. Yang tidak pernah kita pikirkan harus kita pikirkan karena gereja harus jadi dituntut oleh pandemi. Jadi pandemi ini mempercepat sesuatu yang mungkin masih bisa terjadi 10 tahun akan datang, tapi dipercepat 10 tahun kemudian sudah terjadi. Artinya gereja harus melakukannya. Saya sebut dengan istilah itu. Jadi saudara-saudara, seharusnya mungkin kita masih bisa pelan-pelan menuju ke 10 tahun di mana digitalisasi bermain gitu kuat. Tapi kita dipaksa oleh pandemi untuk harus segera melakukan. Maka yang disebut hari ini ialah kita masuk dalam suatu budaya digital yang suka atau tidak suka gereja harus melakukannya, dan itu sudah terjadi saudara-saudara. Dalam penelitian saya ialah saya menemukan bahwa ada juga hal baru yang dimunculkan pandemi. Yang saya sebut hal baru ialah terciptanya apa yang disebut dengan mentalitas stay at home. Saya sebut itu dengan mentalitas stay at home. Apa yang saya maksud itu saudara-saudara ialah orang sudah untuk bersosialisasi, akhirnya orang dilatih untuk tidak terlalu kuat bersosialisasi. Semboyan pandemi kuat sekali. Hindari kerumunan yang tidak penting. Hindari keluar rumah kalau tidak penting. Itu semboyan luar biasa.
Dan itu suka tidak suka atau tanpa sadar merubah mentalitas kita menjadi mentalitas yang sendiri, mentalitas yang di rumah. Dan bukan hanya fisik kita di rumah, tapi pikiran kita juga di rumah dalam tanda petik. Saudara-saudara, ini ya 3 bagian penting yang menurut saya sekarang menjadi gumul gereja. Di pihak lain, kita semua sadar kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah sekarang saya sebut 3 persoalan besar. Di sisi yang lain kita punya kekayaan terbesar. Kita punya iman. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara, saya mau menekankan ini karena ya saya sebutlah persoalan yang mengemuka sekarang di Indonesia ini tentang FS. Ya, saya tidak tahu kalau saudara-saudara ikut juga baca, tapi saya ikut baca gitu ya. Analisa saya ialah persoalan ini baik untuk menjadi pergumulan bagi gereja, bahwa seringkali harga diri karena sudah mendapatkan segala sesuatu, dan kadang-kadang harga diri kita ini dipicu oleh apa yang melekat pada kita. Jadi menurut saya persoalan ini menjadikan kita semua juga harus melihat, menjadikan kita semua harus mawas diri. Sebab kadang-kadang harga diri kita itu diselimuti oleh biasa kekuasaan, harta benda, nama yang tenar, kepandaian, ini sudah membentuk ini yang namanya harga diri. Di dalamnya ada kesombongan. Jadi saudara-saudara, hanya bisa dikalahkan semua ini. Paulus bilang apa? Sebelum saya ditangkap oleh Tuhan, apa yang dimiliki Paulus? Semua ini. Dia punya nama tenar, pangkat, jabatan, kecerdasan, ditakuti orang, disegani. Dia punya semua ini. Tapi apa dia bilang? Setelah saya mengenal Kristus, semua yang ini saya anggap sampah. Tapi yang Paulus anggap sampah itu sekarang ini sangat kuat memunculkan harga diri pada diri seorang manusia. Ketika dia punya ini dan itu, wah sudah, terlalu kuat harga dirinya. Padahal Allah sendiri menanggalkan harga dirinya, mengambil rupa seorang hamba, lalu menjadi sama dengan manusia. Allah tanggalkan harga dirinya, tapi justru manusia perkuat harga dirinya. Ini juga masalah, dan ini akan kita bicarakan saudara-saudara, bahwa apakah saya dan saudara-saudara menyadari kita punya kekayaan besar yang kita sebut dalam bahasa kita iman. Kita punya iman, kita punya kekayaan itu. Bahkan ada satu ayat yang mungkin tidak terlalu populer untuk kita baca biasa selama ini. Matius pasal 13, kalau salah ayat 11 ya. Dia bilang begini, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepada kita ada kekayaan terbesar pada kita, bahwa kita semua ini dikaruniakan Tuhan kemampuan, karunia untuk mengerti kerajaan sorga. Tapi mereka tidak. Nah ini kekayaan. Nah saudara-saudara, inilah yang hari ini tema ini mau bicara tentang itu. Bagaimana merawat kekayaan itu, bagaimana merawat iman itu, sekalipun di tengah-tengah budaya baru digital. Dalam bacaan kita, Titus, ini menarik karena Paulus menyebut Titus ini saudaraku yang sah. Itu dalam teks bacaan kita tadi, saudaraku yang sah. Titus ini diajak oleh Paulus untuk spesifik memikirkan pelayanan di Pulau Kreta. Pulau Kreta ini dekat Yunani ya. Lalu
Dia diutus ke sana untuk mengurus, merawat. Nah ini, tapi dia pakai kata memelihara. Titus diutus untuk memelihara iman orang-orang di Kreta. Memang bukan Paulus yang menyebarkan Injil di Kreta, bukan. Tapi Paulus merasa berkewajiban untuk memelihara iman orang-orang di sana. Saya kira ini yang menarik. Kadang-kadang saudara-saudara, saya agak berseberang jalan dengan teman-teman kita yang dari karismatik yang kadang-kadang merasa bangga kalau bisa membaptis 1.000 orang dalam waktu sekejap, bisa membaptis 1.000 orang dan lalu merasa mengkristenkan orang. Saya pikir ini yang tidak persis begitu menurut iman Kristen. Ini Paulus, dia sadar persis, ini orang-orang kalau mengenal Kristus, ini harus dipelihara, dirawat imannya. Jadi harusnya terjadi perawatan. Sedangkan kita, anggota jemaat, yang sudah sekian puluh tahun menjadi Kristen saja, masih bisa punya gaya hidup yang berbeda dari Injil. Apalagi orang yang kalau hanya dibaptis dibiarkan begitu saja, biar terserah mau tumbuh imannya atau tidak, terserah. Ini yang fatal. Dan Paulus, saudara-saudara, dalam tulisan tadi ada menurut saya 2 hal ini penting. Ayat 1, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Selain itu, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. 2 hal. Atau yang terjadi dalam pemeliharaan iman itu, merawat iman, munculkan ini, kebenaran itu. Jadi ada 2 hal tadi dibilang ya. Orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kira ini menarik untuk dipertanyakan. Pertama bagi diri kita maupun bagi gereja. Apalagi ini di GPIB sekarang ini lagi musim, ya saya sebut musim dalam tanda petik, musim pembinaan dalam rangka pemilihan majelis gereja. Nah ini menarik topik ini. Pertama kita bicara tentang kita, saudara-saudara, diri kita. Bagaimana cara saya dan saudara-saudara selama ini merawat iman? Ini pertanyaan refleksi yang menarik. Bagaimana kita pelihara iman kita? Selama ini terlalu kuat kita manjakan diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya sebut begitu ya. Sekali lagi karena kami adalah di dunia pembangunan jemaat itu, kami selalu fenomena-fenomena itu selalu menjadi bagian pengamatan kami. Saya kalau ke mall biasa sempat singgah di tempat salon begitu ya. Ini saya biasa lihat ke dalam, minta ampun, oma-oma. Saya jarang jadi lihat opa-opa. Minta maaf ini orang oma-omaku ini. Bukan juga oma-oma, garis-garis cantik, itu biar kukunya datang dipotong di salon. Apa namanya itu? Pedicure. Aduh, saya bilang, nah biar potong di rumah bisa itu. Ini lagi asik-asik dikasih gini, saya bilang, aduh Tuhan. Yang lain lagi, ini orang kuat sekali memelihara tubuhnya supaya terlihat. Saya bilang, nah biar saya kesana ambil gunting kuku, nah sebentar sekali itu jadi barang. Terus pergi lagi jogging dan apa semua, bikin apa, ikut fitness, penyegak, kesegar, tidak apa-apa, it's okay. Bagi bapak-bapak di dompetnya banyak itu daftar makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Karena kolesterol dan apa semua. Kita strict di persoalan itu ya, kita strict sekali dalam soal menjaga tubuh. Pertanyaan saya, bagaimana merawat iman? Sedangkan kuku saja kita potong di sana,
Terus sekarang bagaimana? Apakah sedetail itu juga kita pelihara iman kita? Ini pertanyaan. Coba kita semua juga bisa sekecil itu kita pelihara iman kita luar biasa. Misalnya yang saya sebut, kalau kuku bisa dipelihara model begitu, bolehkah kita juga sekecil apapun itu ya? Kita bicara, mbok ya ditahan-tahan itu mulutmu dari memaki-maki orang, itu kecil. Tapi itu pemeliharaan iman. Jadi ada begitu banyak orang pelihara strict pada persoalan jaga tubuh. Tapi tidak pernah menjaga hatinya. Saya bilang, you tidak makan ini, tidak makan itu, tapi you lost. Lost sekali dia persoalan, membenci orang, menyimpan dendam. Nah biar, saudara-saudara, biar kita punya daftar makanan yang tidak boleh dan boleh dimakan. Tapi kalau itu yang lost, pasti cepat juga. Itu pasti lebih cepat dari itu bakal tiba-tiba itu dead. Begitu ya? Iya pasti. Makanan tidak dimakan, tapi lost dalam soal itu. Menyimpan dendam. Minta ampun. Ini merawat iman. Nah sekarang saudara-saudara kita bicara, kalau kita merawat iman dengan budaya digital, apa yang saudara-saudara bikin dengan merawat iman dalam budaya digital? Sayangnya yang kita buat, yang kita lihat lewat digital itu macam-macam. Saya mata-mati anak-anak itu, orang-orang muda, jadi Shopee Pay. Itu terus. Shopee COD dan apa itu terus lihat yang dilihat malah semua. Saya bilang ini budaya digital ini kalau dia tidak dicermati dengan baik, harusnya ini bagi saya pribadi budaya digital itu justru bahasa saya ialah budaya ini menembus ruang dan waktu. Dia cepat sekali. Dia menembus ruang dan waktu yang dulunya kita tidak bisa tahu akses berita-berita. Dia cepat sekali. Dunia dalam genggamanmu. Itu kan semboyan sekarang. Dalam HP. Dunia dalam genggaman. Cepat sekali. Nah harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memelihara, merawat iman. Artinya saudara-saudara, hal ini secara personal harus menjadi sesuatu yang berdampak positif bagi kita. Saya pernah diminta kaum bapak gereja Toraja, Pak Marlo, saya dipanggil saja begitu ya, Pendeta Markus Lolo. Pak Marlo itu bisa minta tolong bagi informasi kami ini kaum bapak bagaimana menghadapi generasi milenial. Mati mi. Bingung bapak-bapak menghadapi generasi milenial. Kenapa? Waduh Pak, kami sudah tidak dihargai anak-anak. Oh ya, bangun tidur itu bukan lagi sapa orang tua, sapa apa. Terus saya bilang apa? Persoalan kita bukan baru sekarang Bapak harus sadar. Harusnya kesadarannya itu dimulai dari dulu-dulu untuk bagaimana supaya anak-anak itu dipelihara imannya, ditumbuh kembangkan imannya. Nah bagaimana kalau bapak-bapak sendiri yang perlu diajar imannya oleh anak-anaknya? Kan kadang-kadang anak-anak bilang, kok papa bicara kotor? Sederhana. Jadi saudara-saudara, kalau saya mulai tadi dengan generasi strawberry, saya berharap orang-orang muda ini memahami ini. Ada penelitian yang mengatakan di dunia milenial ini, anak-anak cenderung menjadi generasi strawberry. Hati-hati. Sebab kekuatan kita bukan hanya kita tempa kecerdasan. Kehebatan kita. Bisa melakukan ini dengan cepat. Hati-hati. Harusnya digital ini kita pakai untuk membangun dan merawat iman kita. Pakai digital untuk bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Pakai dunia itu. Dan gereja, majelis gereja akan ada terjadi pemilihan. Saya mau tanya dulu,
Minta maaf kalau pertanyaanku menggelitik ini, tidak apa-apa kalau tersinggung, mudah-mudahan juga tersinggung. Yang paling bikin banyak keributan di gereja itu anggota jemaat atau majelis ya? Saya mau tanya majelis. Majelis atau anggota jemaat? Anda sendiri yang mengatakannya gitu ya? Bukan. Bukan saya. Kalau jemaat, saya mau tanya jemaat yang mana bikin ribut? Biasa lebih banyak bikin ribut. Majelis atau jemaat? Saudara-saudara, saya menarik napas karena memang hampir jawabannya sama di semua tempat. Saya sengaja bertanya seperti ini. Pertanyaan saya ini semoga bisa ditelaah baik oleh majelis. Apalagi nanti yang sudah siap-siap menjadi calon. Coba ya, kadang-kadang sebelum dipilih majelis masih ada senyum di bibirnya. Tapi kalau sudah jadi majelis, minta ampun itu senyum sudah tidak bisa keluar. Dia masih rendah hati sebelum jadi majelis. Tapi kalau sudah jadi majelis, aduh saya tidak tahu kemana itu rendah hati. Dia masih sabar sebelum jadi majelis. Tapi sesudah majelis dia merasa bahwa dia wakilnya jemaat. Nah itu benar Oma. Harusnya berpikir Anda wakilnya Tuhan. Harus berpikir begitu. Tidak benar kalau orang berpikir dia wakilnya sektor ini, sektor itu. Tidak ada itu. Tidak ada sektor dalam kehidupan berjemaat Tuhan gitu ya. Harusnya artinya secara memudahkan pelayanan tidak apa-apa. Tapi jangan lalu mengatakan saya mewakili sektor saya. Harus yang benar begini. Anda mewakili Tuhan berbicara kepada sektor. Bukan mewakili sektor bicara pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dibicarakan lewat Anda disampaikan. Peran majelis gereja di dunia digitalisasi sangat kuat. Karena itu menurut saya budaya digital tidak bisa dilawan dengan budaya-budaya terlalu merasa punya power. Gak bisa. Orang digitalisasi sekarang ini, itu kalau ada model majelis yang masih seolah-olah merasa gereja miliknya, wah tidak zaman. Ya, sekarang ini orang bisa bebas memilih di mana dia mau bergereja, di mana dia mau mendengarkan firman, orang bisa memilih. Satu-satunya yang harus dibuat oleh gereja ialah bagaimana. Kemarin saya bimbing satu mahasiswa pasca sarjana saya, dia bahas tentang soal apa? Pemasaran gereja. Menarik, tesisnya ini sudah diuji. Bahwa dia bilang begini, gereja harus berpikir marketing. Tidak bisa tidak. Marketingnya apa? Dia bilang apa? 3 dia temukan. 1, perkunjungan, artinya pastoral. Gitu ya. Yang kedua, ekonomi. Tingkatkan ekonomi jemaat. Kasihan banyak anggota-anggota kita yang miskin. Dan yang ketiga, dia bicara tentang budaya. 3 alat pemasaran. Dan karena itu menurut saya majelis gereja harus berpikir. Karena ini tawaran banyak di dunia digital. Sementara saudara-saudara dipanggil untuk memelihara iman jemaat. Karena itu berpikirlah semaksimal mungkin, sekreatif mungkin supaya iman jemaat dipelihara dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Janji Tuhan selalu digenapi, Ia utus
Jemaat silakan berdiri. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk beberapa hal dalam pokok-pokok doa kita di warta ini. Kita doakan bangsa dan negara kita, situasi dan kondisi dunia dilanda pandemi, bencana alam, GPIB, Jemaat Bahtera Kasih dalam tugas pelayanan dan kesaksiannya, warga jemaat yang sakit, dan rencana pemilihan majelis gereja ya. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami betapa iman yang kami miliki secara personal, juga dalam kebersamaan kami dalam satu persekutuan, harus terus dirawat. Kalau Tuhan sudah memperlihatkan kami bagaimana Paulus mengutus seorang Titus untuk dengan secara sengaja dan dalam pemikiran yang sangat sistematis memelihara iman orang-orang di Kreta. Ya Tuhan, iman kami adalah harta kami, adalah hidup kami. Karena kami sudah menerima melalui iman kehidupan kekal dalam Kristus. Kami berhadapan dengan realitas hidup di dunia ini yang cenderung menghantam iman kami. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami terus merawat iman kami. Kami terus menyadari betapa kehidupan iman kami ini adalah jaminan untuk hidup selanjutnya. Tuhan, jadikan kami satu dengan yang lain untuk bisa saling merawat iman. Jadikan juga jemaat-Mu sebagai wadah, supaya melalui wadah kehidupan persekutuan kami saling membangun iman kami. Dan melalui wadah persekutuan ini, kami boleh memberi diri kami untuk selalu dipakai Tuhan merawat iman orang lain. Sehingga dengan demikian, hidup keselamatan kami dinikmati juga oleh dunia ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing, baik pribadi, rumah tangga, dan keluarga kami. Tolonglah berkati kami, supaya hidup keberimanan kami ini adalah hidup yang selalu memuliakan nama-Mu, selalu menghadirkan pekerjaan-Mu, dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Berkati anak cucu kami dalam perjuangan studi, dalam upaya mencari pekerjaan, dalam merindukan pasangan hidup. Tuhan, beri yang terbaik
peliharakan juga kehidupan semua anak cucu kami dengan baik Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersatu hati berdoa untuk beberapa hal sekaitan dengan kehidupan persekutuan kami di sini. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah Kota Makassar, berkati kami dalam situasi dan kondisi yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan supaya pandemi ini jauh dari hidup kami. Dan karena itu ajar kami untuk selalu hidup sehat. Kami berdoa untuk semua kondisi bencana alam dimanapun berlangsung. Tuhan pulihkan kehidupan baru anak-anak-Mu pasca bencana alam. Kami berdoa untuk kehidupan dalam kebersamaan hamba-Mu Bapak Pendeta dan juga Penatua dan Diaken. Tolong mereka supaya mereka mampu untuk mewujudkan pelayanan mereka dan kesaksian mereka dengan baik. Jadikan mereka sebagai wakil-wakil Tuhan. Cara Tuhan memandang manusia, cara Tuhan menempatkan manusia, cara Tuhan mengasihi manusia, cara Tuhan melayani manusia. Maka biarlah itu semua terpatri dalam diri semua pelayan-pelayan Tuhan di sini. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sakit, baik yang nama-namanya tertera di warta ini maupun yang tidak sempat tertera. Juga mungkin ada keluarga-keluarga kami yang jauh dan dekat yang sementara ini sakit. Kami berdoa bersama, Tuhan sembuhkanlah anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk semua orang-orang tua kami yang lanjut usia, opa, oma, Tuhan tolong berkati. Buatlah mereka di masa tua ini tetap dapat menikmati kasih sayang Tuhan yang merangkul, memelihara, dan selalu menopang kehidupan opa dan oma. Kami berdoa untuk warga binaan jemaat Pospel Filipi dan Pospel Rutan. Kiranya mereka terus dapat juga menikmati kebersamaan persekutuan sekalipun di tengah-tengah gumul yang mereka alami. Kami percaya Pospel ini juga menjadi wadah di mana mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan menyempurnakan semua kebahagiaan saudara-saudara kami. Seiring dengan pertambahan usia, biarlah semakin juga mereka berhikmat di dalam Tuhan. Kami serahkan GPIB secara keseluruhan, sinode, mupel, dan jemaat-jemaat. Biarlah melalui lembaga gerejamu ini, banyak jiwa yang diselamatkan, dipulihkan, dan semakin banyak orang dapat menikmati kasih sayang Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan keselamatan Tuhan. Kami terus berdoa untuk usaha dana panitia pembangunan guest house, tim kerja penopang dana PKA, dan juga pelunasan mobil dinas gereja. Tuhan, dalam tangan kasih-Mu, biarlah semua yang menjadi kerinduan dari persekutuan anak-anak-Mu di Bahtera Kasih di sini boleh selesai dilakukan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap karunia-Mu supaya semuanya ini boleh diselesaikan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemilihan diaken dan penatua periode 2022-27 tahap 2 yang akan berlangsung hari Sabtu depan tanggal 10 September. Tuhan, biarlah pemilihan ini benar-benar terjadi dalam cinta kasih Tuhan. Anak-anak-Mu boleh memilih dengan baik pelayan-pelayan yang benar-benar dengan tulus hati melayani Tuhan. Tuhan, persiapkan semua calon-calon majelis gereja, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri tapi juga hati mereka untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan juga pergumulan di dunia internasional, perang antara Rusia Ukraina. Kami mohon Tuhan, hentikanlah peperangan ini, perdamaikanlah mereka kembali,
Ampuni mereka yang haus kekuasaan. Dan biarlah Tuhan juga mengaruniakan kedamaian ini di dunia ini, bahkan secara khusus di Indonesia, supaya kami hidup dalam cinta kasih dari Tuhan. Kami serahkan satu pekan hidup kami ke depan. Tuhan berkatilah kami, jauhkan kami dari berbagai susah dan mara bahaya, dan berikan kami kekuatan kesehatan untuk menjalani hidup kami satu pekan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, berkati pada hari ini, kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kedua diberikan kepada saudara Dion untuk memuliakan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Dalam rangka aksi pencarian dana Tim Kerja Penopang Dana Program Kerja dan Anggaran atau PKA tahun pelayanan 2022-2023 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, maka dalam ibadah minggu ini masih dijalankan pundi khusus yang pakai pita untuk menopang program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Mari bersama dan bersehati mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Kita menyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Terpujilah
Kita menyanyi baitnya yang keempat. Baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 4 September 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman, Pendeta Dr. Markus Lolo, beliau adalah dosen STT Intim. Pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 7. Pemandu lagu Ibu Desi Kalangi dan Ibu Fani Saiya. Persembahan pujian Saudara Dion Makagiansar, organis Saudara Asep Pagorai, dan produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah yang hadir laki-laki 120 orang, perempuan 151, jumlah 271 orang. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Dian Nicholas Herman Serman Tapo, anggota Jemaat Gereja Pok Sorowako, dengan Poppy Indriani Rompis, anggota Jemaat Gereja Toraja Pengharapan Pepabri Palopo. Pastoral dilaksanakan Rabu 7 September 2022 pukul 10 WITA. Diundang majelis jemaat di sektor pelayanan 11 dan orang tua saksi hadir dalam pastoral nikah Jumat 9 September 2022 pukul 10 WITA. Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Baptisan kudus anak. Nama calon baptis yang pertama Jerome Rafael Makaleu dari sektor pelayanan 3, keluarga Makaleu Bermuli. Yang kedua Saka Elvano Asiel, keluarga Priatmojo Bermuli. Pelimpahan dari Gereja Kristen Jawa Bandung. Baptisan Minggu 11 September 2022 pukul 9 pagi. Pastoral dilaksanakan hari Jumat 9 September 2022 pukul 11.00. Diundang Majelis Jemaat bertugas sektor pelayanan 8. Yang kedua bidang infokom dan litbang.
Ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa printer Brother DCP T720DW dari NN Sektor Pelayanan 12. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rapat koordinasi, rapat panitia pemilihan Diaken Penatua 2022-2027 dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 September 2022 waktu pukul 20.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 3 September 2022, pelaksana harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5 dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, saat ini hadir bersama kita dalam ibadah pagi ini, Ibu Fepi dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI untuk menjelaskan program LAI yakni Bulan Doa Alkitab. Kepada Ibu, disilahkan. Shalom. Boleh sekali lagi ya. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Syukur kepada Allah karena kasih penyertaannya sehingga kita pada saat ini boleh berjumpa satu dengan yang lain di tempat ini. Kami juga mengucap syukur karena pandemi COVID-19 sudah semakin membaik, sehingga kami khususnya dari Lembaga Alkitab Indonesia boleh hadir bersama-sama di tempat ini dalam gedung gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Terima kasih kepada pendeta, segenap PHM Jemaat Bahtera Kasih, dan segenap umat Tuhan jemaat yang ada di tempat ini. Kami terima kasih karena kami boleh diperkenankan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bulan September ini adalah bulan di mana Lembaga Alkitab Indonesia mengkhususkan untuk kita segenap umat Tuhan yang ada di Indonesia untuk mengucap syukur akan hadirnya Alkitab di tengah-tengah kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan berbagai program dari Lembaga Alkitab Indonesia, di mana visi dari Lembaga Alkitab Indonesia, firman Allah menjangkau semua generasi. Firman Allah menjangkau semua generasi. Bapak Ibu, visi ini kami wujudkan bersama dalam berbagai mandat pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia, di antaranya menerjemahkan Alkitab, mencetak Alkitab, serta mendistribusikan Alkitab ke pelosok-pelosok tanah air. Dan kami juga memegang mandat di mana Lembaga Alkitab Indonesia berupaya menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup umat percaya kepada Kristus untuk dipergunakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, di antara program itu adalah Satu Dalam Kasih, di mana program ini khusus untuk mendukung pengadaan Alkitab bagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang terlibat dalam program Sejuta Mitra
atau Sahabat Alkitab, di mana ini adalah program di mana Bapak Ibu menjadi donatur rutin dari setiap pelayanan pewujudan visi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan program yang kami sampaikan pada hari ini adalah program Bulan Doa Alkitab, di mana program ini Lembaga Alkitab Indonesia mengajak segenap umat Tuhan untuk mensyukuri hadirnya Alkitab di tengah-tengah kita yang bisa kita pahami dan baca dengan mudah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang ada di perkotaan, mungkin kita semua fasih dan menguasai bahasa kita, bahasa Indonesia. Namun bagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air, mereka belum memahami dan hanya bisa fasih dan bisa mengerti dalam bahasa ibu mereka, bahasa daerah. Bapak Ibu yang terkasih, di Indonesia berdasarkan data yang saya temukan, terdapat 700 lebih bahasa yang ada di Indonesia. Bapak Ibu boleh searching, mungkin saya salah, tapi data yang saya temukan terdapat 700 lebih bahasa daerah di bumi Nusantara kita ini. PR atau tugas dari Lembaga Alkitab Indonesia masih sangat banyak. Hingga saat ini, Lembaga Alkitab Indonesia telah dan boleh menerjemahkan sebanyak 34 bahasa daerah yang telah diterjemahkan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kami mengajak Bapak Ibu yang ada di perkotaan, bersama-sama kita mensyukuri akan hadirnya Alkitab yang bisa kita baca dengan mudah, dan mari bersama-sama kita mendoakan, mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya dalam pelayanan penerjemahan. Bapak Ibu, di saat memasuki ruangan ibadah tadi, saya membagikan amplop yang di dalamnya berisi formulir dukungan, di mana Bapak Ibu yang berkerinduan untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya penerjemahan Alkitab, Bapak Ibu boleh mengisi formulir data diri Bapak Ibu dan nanti dimasukkan ke dalam amplop beserta dengan dukungan Bapak Ibu yang terkasih. Amplop yang Bapak Ibu telah isi, boleh Bapak Ibu berikan kepada saya. Setelah ibadah ini selesai, saya akan menyambut dan memberi salam Bapak Ibu di luar setelah ibadah ini selesai. Apabila Bapak Ibu belum berkenan untuk memberikan dukungan hari ini secara tunai, Bapak Ibu boleh menyusulkan amplop ini dan kami memohon bantuan kepada PHM di tempat ini untuk dikolektifkan dan akan diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu yang berkerinduan juga untuk mendukung secara transfer, kami menyediakan nomor rekening Lembaga Alkitab Indonesia melalui Bank Mandiri yang ada di bawah, bagian bawah dari formulir yang Bapak Ibu terima. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan dukungan dan belum menerima amplop, boleh setelah ini menghubungi saya dan saya akan memberikan amplopnya kepada Bapak Ibu yang terkasih. Kami mengajak Bapak Ibu, anak-anak muda, bahkan anak-anak sekalipun untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini, menghadirkan firman Allah bagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia mengkhususkan untuk penerjemahan bahasa saudara-saudara kita yang ada di Nias, bahasa Nias pada tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama, mari kita lakukan satu gerakan, yakni gerakan DWD. Apa itu gerakan DWD? Gerakan DWD adalah D, doakan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mendoakan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini, kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa boleh berjalan dengan baik. Dan W yang kedua adalah wartakan, di mana Bapak Ibu kami berharap kita semua dapat mengambil peran untuk mewartakan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga semakin banyak umat Tuhan yang mengenal dan mengerti akan pelayanan dan mandat dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan D yang ketiga adalah donasikan berkat. Bapak Ibu yang terkasih, sekiranya Bapak Ibu memiliki berkat yang lebih
yang boleh Bapak Ibu berikan untuk mendukung, membantu pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dalam penerjemahan Alkitab. Mari kita sama-sama mendonasikan berkat, seberapapun yang Bapak Ibu berikan, itu sudah menjadi partisipasi dan turut serta Bapak Ibu dalam mengabarkan kabar baik bagi pelosok-pelosok tanah air. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua dalam setiap tugas dan pelayanan kita, dan kiranya pada saatnya nanti kita boleh kembali bertemu, berjumpa dalam keadaan yang baik. Saya Pepita Via Dolorosa, staf kemitraan dan penggalangan dukungan dari Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Makassar, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi salah kata di saat kami menyampaikan program dari Lembaga Alkitab Indonesia pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Jemaat, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.